kasih. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk SMA Negeri 7 Tanjung Pinang. Dan kami silakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih SMA 7 Tanjung Pinang. Dan kita juga masih ada dari Kota Seberang, yaitu dari SMKN 1 Seri Kuala Lobau. Halo SMK 1, gimana kalian sudah siap hari ini? Sudah siap. Kalian ini dari Tanjung Pinang atau Bintan? Lebih tepatnya di Bintan ya. Oke, apakah sudah benar? Ini Sortronics ya. Baik, presentasi dimulai dari sekarang. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Izinkan kami mempresentasikan Sortronics, yaitu Smart Optical Recycling Tronics, yaitu adalah solusi inovatif pemilahan sampah yang menjadikan lingkungan lebih pintar, lebih edukatif, dan dapat berkelanjutan. Nah, hal yang melatar belakangi proyek kami ini yaitu adalah sampah di Indonesia masih banyak yang belum terkelola dengan baik, yaitu seperti timbulan sampah di Indonesia lebih dari 30 juta ton per tahunnya, dan sampah yang tidak terkelola ada lebih dari 65%. Jadi pengelolaan sampah Indonesia itu hanya sedikit. Jadi volume sampah meningkat itu seiring aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Lingkungan sekolah kami juga turut menghasilkan sampah. Sampah yang kami hasilkan juga cukup beragam, karena kami juga adalah anak-anak yang memiliki kejuruan masing-masing. Sistem pemilihan sampah di lingkungan sekolah dan di sekolah itu termasuk yang terbatas, karena sampah sering tercampur pada satu tempat. Ini adalah data yang kami kumpulkan dari survei yang kami kumpulkan dari lingkungan sekolah dan maupun lingkungan luar sekolah. Nah, pada 70% lebih banyak masyarakat yang melihat bahwa sampah itu banyak tercampur pada satu tempat. Setelah itu kami menanyakan pada mereka apakah mereka membutuhkan otomatisasi untuk memilah sampah-sampah tersebut. Nah, dari situ kami menemukan sebuah ide, yaitu Sortronics. Sortronics ini adalah tempat sampah yang memiliki 4 kemampuan dalam satu bentuk. Sortronics kami memiliki bentuk silinder dan memiliki 4 kompartemen menurut sampah jenisnya masing-masing. Nah, tujuan dari tempat sampah ini adalah mempercepat pemilahan sampah secara otomatis dan akurat, mengurangi jumlah sampah tercampur yang sulit dikelola, mempercepat proses pembuangan sampah dalam konveyor dengan sistem cacat, juga menyediakan data kapasitas sampah secara real time melalui IoT dashboard. Nah, ini adalah desain proyek kami. Desain proyek yang di sebelah kanan saya yaitu desain awal, dan ini adalah desain akhir pada proyek kami yang ada di sebelah kiri saya. Nah, ini adalah sistem cara kami mengerjakan tempat sampah otomatis ini. Pertama, kami membuat konveyornya dahulu, sistem rotary bin-nya, lalu menyatukan semua sistemnya. Nah, sistem dan komponen yang kami pakai itu termasuk umum pada pada tempat sampah otomatis. Namun yang membedakan kami ini adalah tempat sampah kami ini juga memiliki konveyor, kamera untuk memilah sampah itu langsung di tempat sampah tanpa perlu men-scan satu persatu. Nah, jadi jika ada sampah yang masuk secara banyak, nanti corong tersebut akan menjatuhkan sampah itu bersatu ke dalam konveyornya. Nah, konveyor dan rotary bin akan berputar menurut jenis sampahnya, apakah itu organik atau anorganik, yang dibagi dua-dua pada masing-masing bidang. Ini adalah cara kerjanya. Dapat kita lihat sampah masuk ke corong, lalu ke pemilahan, ke konveyor, lalu kamera atau computer vision menentukan jenis sampahnya. Setelah itu, rotary bin dan konveyor akan berputar menurut sampahnya masing-masing. Nah, kami dapat melakukan machine learning. Kami mengumpulkan data set per itu. Sampah kertas ada 170 data, dan sampah plastik ada 200 data, sampah organik 100 data, dan sampah logam 100 data, dan sampah organik 100 data. Total data setnya total itu 570 gambar. Data set dibagi 70% pada untuk training dan 30% untuk testingnya.
Secara keseluruhan, overall semua bagian-bagian ini sudah bekerja dengan baik dan menyentuh angka 90%. Dan ini membuktikan bahwa proyek kami dapat dikembangkan lebih lagi agar menjadi lebih efisien dan lebih efektif terkait penggunaannya. Itu saja dari tim kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kesertaan satu seri Kuala Luar. Dan kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Adit. Oke, terima kasih. Ada beberapa peserta yang saya lihat sama tentang pemilahan sampah. Saya pengen tahu aja bagaimana kamu menjelaskan. Pasti kamu juga melihat kan tim lain proyek-proyek apa saja gitu. Oke, bisa jelaskan nggak apa yang membedakan kalian dengan yang lain gitu, yang keunggulannya yang pasti beda nih. Pertama, proyek kami ini beda dari yang lain karena kami menggabungkan Arduino dan Quarky. Nah, dari dua hal tersebut kami langsung meletakkan keduanya dalam satu tempat. Nah, jadi kita tidak perlu men-scan sampah satu persatu, kita dapat langsung menumpukan sampahnya yang akan disortir oleh corong yang akan jatuh satu persatu. Setelah itu, maka itu yang akan membedakan semua proyek-proyek ini ketimbang kami. Itu dan salah satu kelebihan dari kami. Lalu ada juga yang menentukan jenis sampahnya. Jika sampah yang masuk adalah plastik, maka lampu akan bersinar warna biru. Jika sampah yang masuk adalah besi, maka yang ditampilkan lampu adalah warna merah. Itu saja kelebihan dari kelompok kami. Baik, selanjutnya kita beralih ke Bapak Ilham. Oke, di SMK Negeri 1 di Kuala ya. Untuk proyeknya itu kan tadi ada gabungan ya antara sensor dan MU 135 ya. Itu kira-kira untuk apa? Satu, sama saya rasa oke lah, cukup oke lah dari pemilahannya tadi ya. Kira-kira dampak sosial dari solusi kalian itu apa? Izin menjawab. Pertama, MQ135 itu berfungsi untuk menentukan jenis sampah, yaitu sebagai kamera. MQ135 MQ135 itu sensor bau. Saya lupa, maaf. Oh ya, sensor gas. Lalu dampak sosial dari proyek kami. Dampak sosial dari proyek kami ini mungkin akan membantu pemerintah dalam pemilahan sampah. Mengingat bahwa di Indonesia edukasi sampah itu masih tergolong rendah, maka banyak dari masyarakat masih membuang sampah sembarangan, menggabung jenis-jenis sampah. Jadi dalam hal ini Indonesia mungkin membutuhkan sedikit kemajuan pada otomatisasi pembuangan sampah. Dampak sosialnya saya rasa cukup itu. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya kita beralih kepada Ibu Vicky. Baik, jadi ada beberapa banyak inovasi kita terkait sampah ini, kesampahan ya. Jadi kira-kira waktu yang dibutuhkan dari penemukan ide sehingga selesai eksekusi ini berapa? Waktu untuk menemukan ide ini tidak lama, mungkin 1 hari setelah pemberitahuan dari pihak STEM. Karena saya juga sadar bahwa masalah di Indonesia itu banyak, salah satunya terkait sampah yang menyebabkan lingkungan di Indonesia itu menjadi tidak baik. Hanya membutuhkan waktu 1 hari. Sampai dengan selesai Kalau penemuan idenya semua 1 hari, tapi itu tidak termasuk semua konsepnya, cara kerja, manfaat dan lainnya. Jadi berapa lama sampai selesai? Jika kalau sampai selesai itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan, sekitar 3 minggu lebih. Baik, selanjutnya kita beralih ke Ibu Leoni. Oke, saya mau nanya kan tadi yang kategori sampai yang terakhir itu adalah logam kan ya. Nah, sebenarnya itu logam itu di sekolahnya kalian itu sampahnya sumbernya dari mana gitu. Maksudnya kan kalau sampah yang kayak yang kertas, plastik itu peluang untuk siswanya buang sampah sembarangan itu tinggi gitu. Tapi kalau kayak logam, apakah itu peluang buang sampah sembarangan itu tinggi? Atau bisa itu mungkin
di labnya kalian gitu, atau pas dari praktek, bukan itu harusnya ada sampah, tempat sampah khususnya gitu. Kenapa harus digabungin dengan 3 sampah yang lainnya itu sih? Itu pertanyaan saya. Izin menjawab. Pertama, kebanyakan dari sekolah kami yaitu adalah siswa yang memiliki jurusan teknik pemesiran kapal. Nah, di teknik pemesiran kapal kami ini belajar mengelas, membubut, dan juga memotong besi. Nah, pada hal itu kami juga sering mendapati teman-teman yang membuang bagian-bagian dari benda kerja yang telah diselesaikan secara sistematis.